Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, video kali ini aku akan memaparkan materi mengenai tugas UAS mata kuliah Kepemimpinan. Stay tune ya. Halo, nama saya Nur Faida dan NIM 21910197, prodi S1 Ekonomi, daerah asal Cilacap, dan umur 21 tahun. Oke, sebelumnya karena saya belum punya pengalaman sebagai seorang pemimpin, dan saya akan memaparkan seandainya saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Oke, simak selengkapnya ya. Baik, nama perusahaan yang akan saya pimpin adalah Nova Company yang beralamat di Jalan BSD Green Office Park nomor 28, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat. Dan nama serta jenis usaha adalah Nova Event Organizer dan Event Organizer. Visi dan misi serta strategi dari Nova Company adalah, yaitu visinya mewujudkan event organizer yang berfokus pada ide dan konsep acara yang kreatif, inovatif, unik, dan seru, serta mengutamakan keinginan dan kepuasan pelanggan. Misinya yaitu memberikan pelayanan istimewa kepada pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang profesional, nyaman, aman, dan menjunjung tinggi solidaritas antar karyawan. Menjadi event organizer nomor 1 di Indonesia, meningkatkan kualitas dan kapasitas perusahaan ke arah yang lebih baik, serta sebagai sarana dan wadah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai event organizer. Lalu strateginya adalah: 1. Menawarkan jasa event organizer dan harga yang murah dan ramah di kantong atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 2. Memberikan pelayanan istimewa kepada pelanggan karena kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. 3. Berinovasi dan mengembangkan jasa event organizer supaya lebih menarik dan bervariasi. 4. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan setiap bulannya agar mencapai goals yang diharapkan. 5. Menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang menyenangkan, nyaman, aman, namun selalu mengutamakan profesionalitas. Selanjutnya, struktur organisasi Nova Company adalah: 1. CEO Nova, Event Manager Selena, Direktur Keuangan Hermione, Public Relation Justin, Talent Officer Marquez, Field Officer Christine, Show Director Harry, Art Director yaitu Ron, Stage Manager Greco, dan Marketing Prilly, Administration Hekyo, Property Coordinator Aldi, dan Security Changwook. Selanjutnya, budaya organisasi Nova Company. 1. Lingkungan kerja yang menyenangkan. Budaya organisasi Nova Company adalah semua sudut kantor Nova Company bisa menjadi tempat kerja karyawannya. Tidak hanya itu, menggunakan pakaian kerja yang casual, menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan karyawan seperti fasilitas hiburan, makanan, dan olahraga. 2. Refleksikan pelanggan. Budaya organisasi Nova Company mendorong karyawannya untuk merasakan dan mengalami hal yang sama dan pelanggan jasa event organizer. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan user experience yang lebih nyaman dan personal bagi pelanggannya. Selanjutnya, berinovasi dan mendukung kreativitas. Budaya organisasi Nova Company ini bisa membuat seluruh karyawannya untuk mencoba sesuatu yang baru, dapat berpikir dengan ide dan konsep yang berbeda, serta berimprovisasi. Dalam mendukung kreativitas karyawan, Nova Company membebaskan karyawan untuk bekerja dimanapun agar mereka tak merasa bosan, asalkan pekerjaan lancar, tepat waktu, dan sesuai target. 4. Menumbuhkan rasa bangga dan terbuka. Hal ini bertujuan agar karyawan merasa bangga sehingga memunculkan sikap kepercayaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dalam budaya organisasi Nova Company mewajibkan karyawannya bersikap jujur, transparan, dan disiplin dalam menjalankan bisnisnya. Dengan metode ini, semua karyawan dapat konsisten dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan mengembangkan diri mereka. Selanjutnya, memulai proses memimpin. Tentunya saya harus memiliki kemampuan dan karakter seorang pemimpin seperti kemampuan teknis, kemampuan interpersonal, dan kemampuan konseptual agar menjadi pemimpin yang baik dan efektif.
Saya merasa gaya karismatik adalah yang paling cocok untuk saya karena saya memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, mempunyai visi misi dan mampu mengungkapkan visi misi secara jelas atau detail. Kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kekuasaan dan teguh dalam keyakinan. Hal ini berdampak pada pengikut akan menerima dan tunduk pada pemimpin tersebut tanpa mempertanyakan lagi. Selanjutnya, proses menjelaskan visi dan misi kepada karyawan dengan mengajak diskusi atau sharing session kepada semua karyawan mengenai visi dan misi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya, cara menghadapi masalah. Yang pertama, mencari tahu masalah apa yang sedang terjadi. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mencari tahu dulu masalah apa yang sedang terjadi dalam sebuah bisnis. Karena setiap masalah pasti ada penyebabnya. Maka dari itu, masalah ini perlu di cross check dan dipelajari sebelum nantinya mengambil keputusan. 2. Bersikap objektif. Di mana sikap objektif dalam hal ini adalah tidak memihak atau berburuk sangka kepada pihak manapun dalam permasalahan ini. Mendengarkan keluhan dan meminta solusi dari masing-masing pihak. Jika menghadapi masalah dalam suatu bisnis, sebaiknya jangan mengambil tindakan dan buru-buru, karena hal tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal. Oleh karena itu, setelah mendengarkan baru mengambil keputusan. Kemudian dengan meminta solusi dari masing-masing pihak, baik yang terlibat maupun tidak terlibat. Kemudian nantinya bisa memutuskan sebuah solusi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bersikap adil dan tegas. Hal ini bertujuan agar saat menghadapi masalah yang sedang terjadi dapat bersikap adil dan tegas dalam mengambil keputusan, yang mana dalam mengambil keputusan ini harus memikirkan solusi yang tepat dan matang. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan konseling mengenai masalah tersebut agar tidak terulang kembali. Contoh masalahnya yaitu pengeluaran yang berlebihan, manajemen acara yang tidak terstruktur, dan klien yang banyak mau. Langkah-langkah konkret agar tetap eksis. 1. Ide kreatif dan inovatif. 2. Membentuk teamwork yang solid. 3. Pembagian job desk yang jelas. 4. Modal usaha I.O. yang cukup. 5. Ikuti wadah organisasi. 6. Kemampuan marketing yang mumpuni. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.